Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zul Sawabi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan atau mempresentasikan tentang sejarah Perang Salib. Tapi sebelumnya saya akan membahas tentang sejarah singkat asal-usul dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk didirikan oleh suku Oghuz Turki yang berasal dari Asia Tengah. Pada abad ke-8, mereka tinggal di Laut Utara Kaspia dan Laut Aral, tepatnya di padang rumput Kazaks di Turkestan. Seljuk bin Dukak, pemimpin klan Seljuk, kemudian memilih untuk memisahkan diri dan membawa anggotanya ke Sirdaria setelah berselisih dengan kepala suku tertinggi Oghuz. Memasuki akhir abad ke-10, mereka mulai masuk Islam setelah banyak melakukan kontak dengan kota-kota Muslim. Pada abad ke-11, Seljuk berimigrasi dari tanah leluhur mereka ke daratan Persia, di provinsi Khurasan, di mana mereka menemukan dinasti Ghaznawi. Setelah berhasil mengalahkan Ghaznawi, Tughrilbek mendirikan sebuah kerajaan pada tahun 1037 Masehi, yang kemudian dikenal dengan nama Kekaisaran Seljuk Agung. 3 tahun berselang, dinasti Seljuk mendapatkan pengakuan dari dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pada akhirnya, orang-orang di dinasti Seljuk bercampur dengan penduduk lokal. Mereka juga mengadopsi budaya Persia dan menggunakan bahasa Persia sebagai bahasa resmi pemerintah. Hingga saat ini, dinasti Seljuk dikenal sebagai pelindung budaya, seni, sastra, dan bahasa Persia. Mereka juga dianggap sebagai nenek moyang orang Turki Barat, penduduk Republik Azerbaijan, Turkmenistan, dan Turki sekarang ini. Seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap sejarah pasti memiliki cerita atau versi yang berbeda-beda. Di sini saya telah mengumpulkan beberapa referensi yang telah saya rangkum. Langsung saja kepada pembahasan pemicu terjadinya Perang Salib ini. Perang Salib berlangsung selama kurang lebih 2 abad, dimulai dari Perang Salib 1 sampai Perang Salib 9, yaitu dari tahun 1095 hingga tahun 1291 Masehi. Perang Salib adalah penyerangan dari kefanatikan Kristen yang dikoordinir oleh Paus yang mempunyai tujuan untuk merebut kota suci Palestina, atau ketika zaman itu disebut kota suci Yerusalem, dari tangan kaum muslimin. Dalam buku lain disebutkan bahwasannya cikal bakal terjadinya Perang Salib adalah karena kekhawatiran orang Bizantium atas serangan dinasti Seljuk yang ingin menyerang Bizantium dan hendak menguasai pertanian di Bizantium. Sehingga Kaisar Bizantium, yakni Alexius Komnenos, meminta bantuan Paus Urbanus II untuk menggerakkan kaum Kristen untuk membantu mereka menghalau kedatangan Seljuk. Kemudian Paus Urbanus II akhirnya memenuhi permintaan Kaisar Bizantium. Paus Urbanus II kemudian mengumpulkan kaum Kristen untuk bersatu menyerang kaum Islam. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya Perang Salib antara lain, atau faktor-faktor terjadinya Perang Salib. Yang pertama ada faktor agama. Direbutnya Baitul Maqdis pada tahun 471 Hijriah atau 1070 Masehi oleh dinasti Seljuk dari kekuasaan Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir. Hal ini menyebabkan kaum Kristen merasa tidak bebas dalam menunaikan ibadah di tempat sucinya, karena dinasti Seljuk menerapkan peraturan yang sangat ketat kepada para umat Kristiani ketika hendak beribadah di tanah suci atau di Baitul Maqdis, hingga mereka yang baru pulang dari beribadah ke Baitul Maqdis selalu mengeluh akan sikap buruk dinasti Seljuk yang terlalu bersikap fanatik. Kemudian faktor selanjutnya ialah faktor politik. Kekalahan Bizantium pada peperangan Manzikert pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil di bawah kekuasaan Seljuk telah mendorong Kaisar Alexius Komnenos atau Kaisar Bizantium untuk meminta bantuan Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah pendudukan dinasti Seljuk. Di lain pihak, Perang Salib merupakan puncak sejumlah konflik antara negara-negara barat dan negara-negara timur. Faktor selanjutnya ialah faktor sosial. Rakyat jelata dianggap sebagai kaum marginal dan tidak memiliki kedudukan apapun dalam masyarakat.
kehidupan mereka sangat tertindas dan harus mengikuti apa kata Tuhan tanah. Sehingga kehidupan mereka selalu dibayang-bayangi rasa kekhawatiran. Dan dengan adanya seruan untuk perang, membuat mereka bersemangat dan berharap agar mereka bisa memiliki kedudukan yang lebih baik lagi. Selain itu, mereka diberi janji untuk mendapat kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik. Kemudian faktor yang selanjutnya ialah faktor ekonomi. Semenjak abad ke-10, kaum muslimin telah menguasai jalur perdagangan di Laut Tengah, dan para pedagang Eropa yang mayoritas Kristen merasa terganggu atas kehadiran pasukan muslimin, sehingga mereka mempunyai rencana untuk mendesak kekuatan kaum muslimin dari laut tersebut. Para kaum Kristen kali itu sangat tertinggal dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi. Ekonomi mereka terus-menerus menyusut hingga melahirkan angka kemiskinan yang membludak. Oke, selanjutnya saya akan membahas semua rentetan perang salib, mulai dari perang salib 1 hingga perang salib yang terakhir hingga perang salib 9. Oke, langsung saja. Perang salib pertama terjadi pada tahun 1095 hingga tahun 1099 Masehi. Di abad 11 muncul Muslim Saljuk yang merampas kota-kota penting Kekaisaran Bizantium seperti Edessa, Yerusalem, Anatolia, dan Antioquia. Dan pada tahun 1095, Paus Urbanus II menyerukan seruan perang untuk merebut daerah-daerah penting yang telah dikuasai Muslim Saljuk, dan memberi iming-iming para pasukan dengan barang siapa yang mengikuti perang ini, mereka akan mendapat keselamatan dan pengampunan dosa-dosa yang telah mereka buat. Kemudian pada pertengahan tahun 1096 Masehi, gelombang pertama pasukan salib tiba di Konstantinopel. Pasukan ini terdiri dari para petani, rakyat, dan beberapa kesatria. Pasukan ini tidak memiliki kemampuan perang yang mumpuni dan tidak juga dilengkapi peralatan perang yang mumpuni. Ini disebut pasukan salib rakyat. Kemudian dinasti Saljuk pun datang dan menyerang terhadap gerombolan tersebut, sehingga akhirnya gerakan pasukan salib rakyat tersebut dapat mudah dikalahkan. Dan berawal dari kekalahan ini, Godfrey dari Bouillon mengambil alih kepemimpinan seluruh pasukan salib, sehingga mengubah tentara salib menjadi ekspedisi militer yang terorganisir rapi. Dalam peperangan menghadapi pasukan Godfrey, akhirnya pihak Islam mengalami kekalahan, sehingga mereka berhasil menduduki Palestina atau merebut kota suci Yerusalem pada tanggal 7 Juni 1099. Dan 2 minggu setelah takluknya kota suci Yerusalem oleh kaum Kristiani tadi, wafatlah Paus Urbanus II, di mana Paus Urbanus II ini adalah orang yang menyerukan perang salib. Dan pada tanggal 15 Juli 1099, Godfrey berhasil mendorong jebol tembok Yerusalem dan Godfrey terpilih sebagai penguasa Yerusalem. Pada tanggal 12 Agustus 1099, dinasti Fatimiyah dari Mesir mencoba merebut kota suci Yerusalem kembali, tapi gagal naas, dan ini menjadi tanda berakhirnya perang salib pertama. Kemudian perang salib kedua terjadi pada tahun 1147 hingga 1149 Masehi. Perang salib kedua juga terjadi sebab bangkitnya Bani Saljuk dan jatuhnya Halab, Edessa, dan sebagian negeri Syam ke tangan Imaduddin Zanki pada tahun 1144 Masehi. Setelah Imaduddin meninggal, ia digantikan oleh putranya yang bernama Nuruddin dan dibantu oleh Salahuddin hingga tahun 1147 Masehi. Perang salib kedua ini dipimpin oleh Ludwig VII atau Louis VII, Raja Perancis, dan Bernard de Clairvaux dan Konkret III dari Jerman. Laskar Islam yang terdiri dari bangsa Turki, Kurdi, dan Arab dipimpin oleh Nuruddin Sidi Saifuddin Ghazi dan Mosul, dan dipanglimai oleh Salahuddin Yusuf bin Ayub atau kita kenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tanggal 4 Juli 1147 terjadi pertempuran antara pasukan Salahuddin dengan tentara salib di Hitin dekat Baitul Maqdis. Dalam pertempuran ini kaum muslimin dapat menghancurkan pasukan salib sehingga Raja Baitul Maqdis
dan Raymond tertawan dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya perang salib ketiga ini terjadi pada tahun 1187 hingga 1191 Masehi. Periode ini lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam pasukan salib sendiri. Hal ini disebabkan karena periode ini disemangati oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan sesuatu yang bersifat material daripada motivasi agama. Jadi dalam periode perang salib ketiga ini banyak konflik internal yang terjadi di dalam kaum Kristiani tersebut. Kemudian perang salib keempat terjadi pada tahun 1202 hingga 1204 Masehi. Perang salib keempat ini dilakukan atas kerja sama dengan Fenisia dan bekas Kaisar Yunani. Tentara salib menguasai Konstantinopel pada tahun 1204 Masehi dan mengganti kekuasaan Bizantium dengan kekuasaan Latin. Pada waktu itu Mesir diperintah oleh Sultan Salib. Maka dikuatkanlah perjanjian dengan orang-orang Kristen pada tahun 1203, 1204 Masehi dan 1210, 1211 Masehi. Isi perjanjian itu adalah mempermudah orang Kristen ziarah ke Baitul Maqdis dan menghilangkan permusuhan di antara kedua belah pihak. Kemudian perang salib kelima terjadi pada tahun 1217 Masehi hingga 1221 Masehi. Perang salib kelima tetap berada di Konstantinopel dan tidak henti-hentinya terjadi konflik dengan pihak Kaisar. Perang salib kelima dipimpin oleh Jan Brun Kardinal, Pelagius serta Raja Hungaria. Meskipun pada tanggal 5 November 1219 kota pelabuhan Damietta mereka rebut, namun dalam perjalanan ke Kairo pada tanggal 24 Juli 1221 mereka membuat kekacauan di Al-Mashura atau di tepi Sungai Nil, kemudian mereka pulang kampung. Jadi setelah membuat kekacauan di tepi Sungai Nil atau disebut Al-Mashura, mereka kembali ke daerah mereka masing-masing. Kemudian perang salib ke-6 terjadi pada tahun 1228 hingga 1229 Masehi. Perang salib 6 ini dipimpin oleh Frederick II dari Hohenstaufen, Kaisar Jerman dan Raja Italia, dan kemudian menjadi Raja Muda Yerusalem lantaran berhasil menguasai Yerusalem tidak dengan perang tapi dengan perjanjian damai selama 10 tahun dengan Sultan Al-Malikul Kamil, keponakan Salahuddin Al-Ayyubi. Namun 14 tahun kemudian, yakni pada tahun 1244, kekuasaan diambil alih Sultan Al-Malikul Saleh Najmuddin Ayyub beserta Kalam dan Damsyik. Perang salib ke-7 terjadi pada tahun 1248 hingga 1254 Masehi. Peperangan ini dipimpin oleh Raja Louis IX dari Prancis pada tahun 1248. Namun pada tahun 1249 tentara salib berhasil menguasai Damietta. Di masa inilah pemimpin angkatan perang Islam Malikul Saleh mengangkat kemudian digantikan putranya Malikul Ashraf, Muzarrafuddin Musa. Ketika Louis IX gagal merebut Antioch yang dikuasai Sultan Malik Zahir Bars pada tahun 1267-1268, lalu ia hendak merebut Tunis, ia beserta pembesar-pembesar pengiringnya ditawan oleh pasukan Islam pada 6 April 1250 dalam satu pertempuran di perairan Mesir. Setelah mereka memberi uang tebusan, maka mereka dibebaskan oleh tentara-tentara Islam dan diperbolehkan untuk balik ke negerinya. Lanjut, selanjutnya perang salib ke-8 yang terjadi pada tahun 1270 Masehi. Dalam perang salib 8 yaitu pada tanggal 25 Agustus 1270, Louis IX telah binasa ditimpa penyakit. Riwayat lain yang menyebutkan, ada juga riwayat lain menyebutkan bahwasanya ia terbunuh, dan pada akhirnya pada tahun 1492 Raja Ferdinand dan Ratu Isabella sukses menendang habis umat Islam dari Granada, Andalusia. Riwayat lain juga menjelaskan bahwa perang salib 8 ini tidak sempat terbentuk karena kota terakhir kali, yaitu Aire, yang diduduki oleh tentara salib, malahan berhasil dikuasai oleh Malikul Ashraf, putra dari Malikul Saleh. Selanjutnya perang salib yang terakhir, perang salib ke-9 yang terjadi pada tahun 1271 hingga 1291 Masehi. Pada tahun 1219 Masehi,
meletus kembali peperangan yang dikenal dengan Perang Salib periode ke-6, di mana tentara Kristen dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II. Mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum ke Palestina, dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Koptik. Dalam serangan tersebut, mereka berhasil menduduki Dimyat. Raja Mesir dari dinasti Al-Ayyubiyah waktu itu, Al-Malik Al-Kamil, membuat perjanjian dengan Frederick. Isinya antara lain, Frederick bersedia melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina. Frederick menjamin kepada keamanan kaum muslimin di sana, dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada kaum Kristen di Syria. Dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1247 Masehi pada masa pemerintahan Al-Malik Al-Shalih, penguasa Mesir selanjutnya. Adapun dampak-dampak yang disebabkan oleh perang salib tersebut kepada dunia Islam, yang pertama, dampak di bidang politik, menyebabkan kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Kemudian dari dampak di bidang militer, yaitu menyebabkan dalam bidang militer ini dunia barat menemukan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah mereka temui sebelumnya di negerinya. Kemudian perindustrian, di bidang perindustrian mereka menemukan kain tenun dan peralatan lainnya di dunia Islam, seperti kain muslim, kain satin, dan kain damas. Mereka juga menemukan berbagai jenis parfum, kemenyan, dan getah Arab yang dapat mengharumkan ruangan. Kemudian selanjutnya dampak di bidang pertanian, yaitu pertanian yang sama sekali baru di dunia barat mereka temukan di timur Islam, seperti model irigasi yang praktis dan jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka ragam, termasuk penemuan gula. Kemudian selanjutnya dampak pada bidang perniagaan. Orang barat memakai sistem perdagangan Islam yang menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual beli. Karena sebelumnya mereka masih menggunakan sistem barter dalam melakukan transaksi jual beli. Dan dampak di dalam bidang yang terakhir, yaitu bidang ilmu pengetahuan dan kesehatan, yaitu ilmu astronomi yang sudah dikembangkan oleh umat Islam sejak abad ke-9 telah mempengaruhi lahirnya sebagai observatorium di barat. Selain itu, bangsa barat juga meniru adanya rumah sakit sebagaimana sudah berkembang lama di dunia Islam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada versi atau cerita yang berbeda dengan apa yang telah saya sampaikan, mungkin itu berbeda referensi ya. Soalnya saya ini mengumpulkan beberapa referensi, kemudian saya jadikan satu. Mungkin ada referensi yang belum saya baca atau yang belum saya ketahui. Mungkin itu saja. Terima kasih. Syukron. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.